karena nafas kan terbatas ya. Tidak kuat harusnya berwakaf, hanya wakaf, harus berhenti. Nah, berhentinya di mana? Harusnya kan tahu artinya supaya tidak salah paham ya. Jadi umpamanya la ilah, kalau wakaf di situ kan berbahaya tuh, yang artinya kan tidak ada Tuhan, maka harus tahu artinya. Nah, kebanyakan kita tidak tahu artinya, maka kita tunjukkan wakafnya kalau tidak kuat di sini. Lah itu wakaf ittirori namanya ya. Nah, wakaf ittirori yang sekarang tersohor dengan wakaf ibtida ya, kita mengikuti itu. Wakaf ibtida, dari wakaf di mana kemudian dimulai lagi dari mana, ini namanya wakaf ittirori. Nah, itu ada di Quran Al-Qudus terbitan dari Yambu'a ya. Karena pada zamannya sahabat Utsman ini banyak prajurit yang dari berbagai daerah ya. Ya kadang-kadang bacaannya berbeda. Contoh saja ada yang membaca Ziratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kira-kira yang tidak pernah mendengar itu pasti menyalahkan ya. Pada waktu itu juga ada yang menyalahkan, membaca Quran kok seenaknya sendiri. Nah, sehingga terjadi cekcok ya. Ya sama benarnya, tapi karena yang satu tidak biasa atau tidak pernah mendengar itu ya disalahkan. Yang disalahkan ya tidak mau, memang gurunya mengajarkan begitu. Dan memang Al-Quran boleh dibaca bermacam-macam qiraah ya. Artinya ada perselisihan ini dilaporkan oleh sahabat Utsman sehingga memutuskan untuk mempersatukan mushaf ya. Maka mushaf yang sudah dikumpulkan oleh sahabat Abu Bakar ditulis kembali oleh sahabat Utsman beberapa naskah ya. Setelah itu ditulis, ada yang mengatakan pertama itu empat naskah, 4 eksemplar ya. Kemudian setelah ditulis, tulisan selain yang ditulis sahabat Utsman ini disuruh membakar. Yang tertulis di dalam papan-papan atau pelapah kurma disuruh membakar semua. Jadi kalau ingin membaca atau menulis harus mengikuti yang ditulis sahabat Utsman. Menurut para ulama, tulisan Rasm Utsmani itu harus atau wajib diikuti. Padahal di situ tulisannya berbeda dengan tulisan Arab biasa. Kalau kita menulis Alkitabu, ini tulisannya pasti ada alifnya ya. Tapi di Al-Quran, lihat yang pakai Rasm Utsmani, pakai tulisannya Alkitabu. Tidak boleh diberi alif kalau Rasm Utsmani. Muslimatun, pasti ada alifnya sebelum ta ya, kalau tulisan biasa. Tapi Rasm Utsmani tulisannya muslimatun ya. Ada lagi litatluwa, ada alifnya ya. Padahal bacaannya kalau wakaf litatlu, kalau diwasolkan litatluwa alaihim, alifnya tidak terbaca tapi tidak boleh dibuang. Inilah diantaranya Rasm Utsmani. Mulai kemudian yang kedua, semua kalimat terdiri dari lafal Al-Quran, mulai dari huruf-huruf yang sudah kawin, artinya yang sudah bergandengan itu ya, yang sudah dirangkai, yaitu dimulai dari juz 1 pertengahan itu
contoh-contohnya ada di dalam Al-Quran. Hanya beberapa kalimat yang tidak, ada 3 atau berapa untuk perbandingan saja. Yang ketiga adalah menerangkan semua bacaan Imam Hafiz dari Thoriq Asy-Syatibi, ya. Jadi semua bacaan ghorib, nanti bacaan ikhtilas, bacaan ismam, bacaan tashil, mana yang harus tashil, mana yang boleh tashil, boleh tidak, nanti akan diterangkan semua mengikuti Thoriq Asy-Syatibi atau yang diterangkan oleh Imam Syatibi. 4, mengajarkan cara menulis huruf dan huruf Arab pegon. Jadi Thariqah Yambu'a ini tidak hanya membaca, tapi harus ada cara penulisan harus diajarkan, ya, cara penulisan harus diajarkan supaya cara penulisannya bisa benar. Nomor 5, adanya Quran Al-Quddus dengan Rasm Osmani yang dilengkapi dengan wakaf ittirari. Wakaf ittirari itu wakaf karena terpaksa tidak kuat, ya. Karena nafas kan terbatas, ya. Tidak kuat harusnya berwakaf, hanya wakaf, harus berhenti. Lah berhentinya di mana? Harusnya kan tahu artinya supaya tidak salah paham, ya. Jadi umpamanya la ilah, kalau wakaf di situ kan berbahaya tuh, yang artinya kan tidak ada Tuhan, maka harus tahu artinya. Lah kebanyakan kita tidak tahu artinya, maka kita tunjukkan wakafnya kalau tidak kuat di sini. Lah itu wakaf ittirari namanya, ya. Nah, wakaf ittirari yang sekarang tersohor dengan wakaf ibtida, ya, kita mengikuti itu. Wakaf ibtida, dari wakaf di mana, kemudian dimulai lagi dari mana, ini namanya wakaf ittirari. Nah itu ada di Quran Al-Quddus terbitan dari Yambu'a, ya. Di samping itu ada catatan kaki. Mungkin Quran yang ada catatan kakinya yang pertama adalah Quran Al-Quddus ini. Jadi bacaan-bacaan yang muskil atau muskilat atau bacaan horib nanti diberi tanda garis bawah atau di blok, di bold, ya. Kalau ada yang di blok itu berarti bawahnya ada keterangan. Oh ini dibaca ikhtilas, yaitu dibaca begini-begini, atau tashil begini-begini untuk memudahkan, ya. Itu kelebihan daripada Yambu'a. Di antaranya, Bapak Ibu yang kami hormati, ini contohnya Quran yang Al-Quddus. Di atas, paling atas, ya, dan di sana, ya. Di sana jadi di atas sekali, ya, ada tulisan a'udzu, ya, itu ada a'udzunya, ya. Mungkin Quran yang lain tidak ada a'udzunya, ya, cuma dibaca saja. Kemudian di bawah, paling bawah, yang di bawah tidak ada paling bawah, ada Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Dan yang bawah sekali adalah catatan kaki, ya, yang perlu diterangkan, akan diterangkan di situ. Di samping itu ada petunjuk kalau kita menghatamkan per pekan, 1 minggu hatam, itu yang dibaca apa, ya. Nah di situ ada di pinggirannya, ya. Ya, di pinggiran ini kan ada tulisan Yaumul Jumu'ah. Jadi berarti kalau kita menggunakan sebagaimana para sahabat kebanyakan itu 1 minggu hatam. Nah, dimulai dari hari Jum'ah, dari Fatihah sampai seterusnya. Nanti kemudian surat Maidah
Bisa